Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut materi kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenal bangun datar, segi 4 dan segi 3. Untuk video lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Tetap semangat, selamat pagi. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Oke, saya bacakan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda dua dimensi berbentuk segi 4 dan segi 3, seperti pintu rumah, jendela, ketupat, layang-layang, dan langit-langit rumah, dan lain sebagainya. Bentuk segi 4 dan segi 3 itu bermacam-macam, dari yang tidak beraturan sampai yang beraturan, seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Oke, coba perhatikan ini. Pernahkah kalian melihat gambar seperti berikut? Ya, pastinya pernah dong ya kan. Ini adalah pintu, dan ini adalah ketupat, berikutnya layang-layang, dan ini adalah langit-langit rumah atau yang sering kita sebutkan dengan asbes. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa di sekitar kita terdapat benda-benda yang bentuknya terdiri dari segi 4 dan segi 3? Dapatkah kalian mengelompokkan berdasar jenisnya secara matematis? Apakah persamaan dan perbedaannya? Oke, kita lanjut. Ayo kita amati. Amatilah hiasan pada gambar 82. Kemudian cobalah kalian data bangun datar apa saja yang terdapat dalam hiasan tersebut. Oke, ini ada hiasan bangun datar. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita data bahwa di sini ada berbentuk segitiga, ada berbentuk trapesium, ada berbentuk persegi, persegi panjang, layang-layang, dan belah ketupat. Di sini langsung bisa kita data ya bahwa ini terbentuk dari bangun datar yang di dalamnya ini terbentuk banyak sekali, seperti segitiga yang seperti saya bilang tadi, persegi, ini ada persegi, persegi panjang, layang-layang, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh. Ini contoh 81. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bangun datar ya. Tentukan banyak segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Ini berapa banyak segi 4 yang terbentuk dalam bangunan yang ini. Oke, kita perhatikan alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama, kita beri simbol pada tiap kotak, yaitu sebagai berikut ini. Yang kotak pertama diberi tanda A, yang kedua B, C, dan seterusnya hingga ke E. Oke, perhatikan. Kemudian kita cari satu demi satu berdasarkan simbol yang telah kita buat. Oke, yang pertama, segi 4 yang terdiri dari satu bagian adalah ini. Yang satu bagian artinya hanya satu dia, yaitu A, B, kotak si C, kotak si D, dan E. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada banyak 5 bangun datar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, segi 4 yang terdiri dari dua bagian atau yang disatukan. Oke, yaitu AB. Artinya hilangkan garis yang ada di antara AB ini menjadi satu segi 4. AB, kemudian hilangkan garis yang ada di antara B dan C. Ini adalah kotak si BC. Hilangkan lagi garis yang ada di antara CD, ini adalah kotak si CD, dan hilangkan lagi garis yang ada di antara D dan E, itu adalah kotak DE. Maka kita hitung AB itu 1, BC 2, CD 3, DE 4. Maka segi 4 yang terdiri dari dua bagian adalah 4 kotak ya. Kemudian yang ketiga, segi 4 yang terdiri dari 3 bagian, artinya digabung ABC gitu, digabung ya. Berarti hilangkan garis yang di antara AB dan BC, ini menjadi satu kotak ABC. Kemudian hilangkan lagi
garis yang diantara B, C, D. Oke, B, C, D hilangkan lagi, maka terdapatlah B, C, D, kemudian C, D, E. Maka ini terdapat lagi 3 kotak ya. Ini ada sebanyak 3 kotak. Kemudian yang keempat, segi 4 yang terdiri dari 4 bagian. Artinya huruf-huruf yang ada di sini kita satukan tanpa ada pemisahnya. Artinya A, B, C, D kita gabung menjadi satu. Ini menjadi satu. B, C, D, E ini menjadi satu lagi. Jadi segi 4 yang terdiri dari 4 bagian adalah sebanyak 2. Oke, segi 4 yang terdiri dari 5 bagian, artinya A, B, C, D, E kita satukan tanpa ada pemisah-pemisah yang ini. Jadi A, B, C, D hanya ada menjadi satu. Kita hilangkan semua pemisah-pemisah ini, maka segi 4 yang terdiri dari 5 bagian itu adalah sebanyak 1. Jadi ambil kesimpulan, banyak segi 4 yang terbentuk adalah yang pertama ada 5, ada 4, 3, 2, 1, maka jumlahkanlah hasilnya adalah 15. Jadi banyaknya persegi yang ada pada gambar ini yang terbentuk adalah 15 buah persegi. Oke, atau 15 buah segi 4, bukan persegi ya. 15 buah segi 4. Kita lanjut, itu adalah segi 4. Kemudian kita lanjut ke contoh 82. Ini perhatikan segi 6 berikut. Tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. Berapa banyak ya segitiga yang ada di segi 6 tersebut ini. Oke, kita perhatikan lagi penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi. Pertama-tama diberikan nama setiap bagian bangun datar berpembentuk segi 6 tersebut. Nih ada A, B, C ya, hingga I. Oke, sama seperti juga yang tadi. Pertama yang hanya satu bagian, artinya yang mana saja dia membentuk segitiga, yaitu si A, si B. Kenapa tidak C? Karena ini tidak segitiga. Ini adalah bangunan yang tidak beratur. Si F, si E, J, H, I ada 8. Oke, sama juga seperti tadi, 2 bagian, artinya yang digabung. Oke, A digabung B, artinya dia akan membentuk segitiga. Ya. Kemudian BG, apabila disatukan ke bangunan B dan si G, maka juga dia akan membentuk segitiga. Dan seterusnya, contohnya di DI, D dan I digabung maka juga akan membentuk segitiga. Apabila contoh kita gabung B, C, apa yang terbentuk? Tidak segitiga, tetapi dia berbentuk segi 4. Makanya tidak ada di sini. Di 2 bagian ini adalah si BC tidak ada. Maka dari 2 bagian ini terbentuklah 9 segitiga. Oke, kalau digabungin 3 bagian, yaitu ada AFE, maka dia akan membentuk segitiga juga. Kemudian BGJ, ini BGJ, yaitu si B, G, dan J, maka dia akan membentuk segitiga atau segitiga siku-siku ya. Nih BGJ ya, kalau disatuin. Kemudian FGH, F, G, kemudian H, ini juga segitiga apabila disatuin ya. Kemudian di 4 bagian itu artinya 4 huruf yang disatukan akan membentuk segitiga. Siapa sajakah dia? A, B, G, F. Ini A, B, G, F, maka dia akan membentuk segitiga. Kemudian siapa lagi? Yaitu si F, G, H, I. F, G, H, I, maka dia juga akan membentuk segitiga. Jadi ambil kesimpulan, semua yang ada bentuk segitiganya di segi 6 ini terbentuklah yang pertama ada 8, 9, 3, 2 ini, maka dijumlahkan ada 22 segitiga yang terbentuk dari gambar berikut. Oke, mudah-mudahan ada yang kamu dapat pada proses pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Sekian dan terima kasih.